Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, Taruni Muda Politeknik Imigrasi Angkatan 24, nama Dwi Yususia Putri Wulandari, NRT 2021.253.2.01, Prodi Hukum Keimigrasian A. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang tata cara pendetensian. Yang pertama yaitu latar belakang. Posisi geografis Indonesia yang strategis sebagai penghubung kawasan Asia Tengah dan Timur Tengah dengan Australia dalam pergerakan arus imigrasi. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi wilayah transit yang banyak dilalui oleh orang asing. Indonesia yang bentuk negaranya adalah kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk seperti bandara, pelabuhan, pos lintas batas negara atau PLBN. Perpindahan penduduk dari satu wilayah negara ke wilayah negara lain merupakan salah satu penyebab timbulnya berbagai permasalahan keimigrasian dan merupakan tantangan yang menghendaki adanya peningkatan kemampuan untuk mengantisipasi arus perubahan yang sangat cepat terjadi. Institusi imigrasi menempati posisi utama dan strategis dalam konteks pengendalian dan pengawasan orang asing. Tidak saja menimbulkan konsekuensi, tuntutan peranan dan optimal dalam merumuskan kebijakan keimigrasian menyangkut orang asing, tetapi juga dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Kemudian, orientasi Rudenim. Definisi dari Rudenim atau Rumah Detensi Imigrasi itu sendiri tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian pada pasal 1 ayat 33 yang menyebutkan bahwa Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian. Begitu juga di dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917 garis datar OT 02.01 tahun 2013 tentang standar operasional prosedur rumah detensi imigrasi yang dimaksud dengan Rudenim adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian. Kemudian yang dimaksud dengan ruang detensi imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindak keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi atau Kantor Imigrasi. Kemudian yang dimaksud dengan DTI adalah orang asing penghuni Rudenim yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari pejabat imigrasi. Kemudian yaitu ada alur pendetensian. Alur pendetensian yang pertama yaitu orang asing diduga pelaku keimigrasian. Yang kedua, olah TKP, yaitu pengumpulan keterangan dari saksi dan bukti yang cukup diduga sebagai pelanggaran keimigrasian. Yang ketiga, orang asing yang diduga melanggar ketentuan keimigrasian yang diamankan di kantor imigrasi. Dan yang keempat, dilakukan pemeriksaan oleh petugas Posdakim. Rumah detensi imigrasi memiliki tugas yaitu melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bidang pendetensian orang asing. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Rumah Detensi Imigrasi memiliki tugas yang menurut Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Republik Indonesia nomor M.01 garis datar PR.07.04 tahun 2014 tentang organisasi dan tata cara kerja Rumah Detensi Imigrasi, yaitu 1. Melaksanakan tugas penindakan. Kedua, melaksanakan tugas pengisolasian.
Dan yang ketiga, melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran atau deportasi. Fungsi-fungsi rudenim tersebut merupakan penjabaran dari misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu melindungi hak asasi manusia, penegakan hukum, meningkatkan upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian pada pasal 83 ayat 1 yang berbunyi, pejabat imigrasi berwenang menempatkan orang asing dalam rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi jika orang asing tersebut yang ke-1 berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah atau memiliki izin tinggal yang tidak berlaku lagi. Kemudian yang kedua, berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah. Ketiga, dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa pembatalan izin tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Yang keempat, menunggu pelaksanaan deportasi. Dan yang kelima, menunggu keberangkatan keluar wilayah Indonesia karena ditolak pemberian tanda masuk. Lalu yang kelima yaitu hasil pemeriksaan diserahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi sebagai bahan pertimbangan pembuatan surat keputusan. Setelah surat keputusan itu dikeluarkan, ada 3 hasil yang dikeluarkan. Yang pertama yaitu dibebaskan, yang kedua diberikan tindakan administratif keimigrasian, yang ketiga yaitu pro justisia dan ditempatkan di lapas. Yang ketujuh yaitu pendetensian, yang kedelapan yaitu dibuat berita acara pendetensian. Pada rumah detensi imigrasi, Direktur Jenderal Imigrasi, bagian penyidikan dan penindakan keimigrasian membuat yang pertama surat keputusan tindakan keimigrasian dalam rangkap 4 yang terdiri dari 1. Lembar pertama untuk orang asing yang bersangkutan, yang kedua lembar kedua untuk keluarga dan atau perwakilan negara yang bersangkutan, yang ketiga lembar untuk kepala rumah detensi imigrasi, dan yang keempat lembar untuk arsip. Berita acara serah terima deteni dengan melampirkan yang pertama berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat. Yang kedua, dokumen perjalanan. Yang ketiga, barang-barang milik deteni. Kepala Divisi Keimigrasian membuat beberapa surat keputusan. Yang pertama yaitu surat keputusan tindakan keimigrasian dalam rangkap 5 yang terdiri dari 1. Lembar pertama untuk orang asing yang bersangkutan, yang kedua lembar kedua untuk keluarga dan atau perwakilan negara yang bersangkutan, lembar ketiga untuk kepala lembar detensi imigrasi, lembar keempat untuk Direktur Jenderal Imigrasi, dan lembar kelima untuk arsip. Kemudian berita acara serah terima deteni melampirkan yang pertama, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat, yang kedua, dokumen perjalanan, dan yang ketiga, barang-barang milik deteni. Kemudian surat keputusan tindakan keimigrasian dibuat dalam rangkap 6 yang terdiri dari yang pertama, lembar pertama untuk orang asing yang bersangkutan, lembar kedua untuk keluarga dan atau perwakilan negara yang bersangkutan, yang ketiga, lembar untuk kepala rumah detensi imigrasi, lembar keempat untuk Direktur Jenderal Imigrasi, lembar kelima untuk Kepala Divisi Keimigrasian, lembar keenam untuk arsip, dan yang selanjutnya berita acara serah terima dengan melampirkan yang pertama berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat,
dokumen perjalanan, dan barang-barang milik deteni. Yang kedua, lembar kedua untuk keluarga dan atau perwakilan negara yang bersangkutan, lembar ketiga untuk kepala rumah detensi imigrasi, dan yang keempat, lembar keempat untuk arsip. Kemudian selanjutnya yaitu dibuatnya surat keputusan pendetensian, yang ke-10 penerbitan surat pendetensian, yang ke-11 penyerahan inventaris deteni berupa paspor dan barang milik pribadi dari deteni tersebut, dan juga yang terakhir deteni masuk ke ruangan detensi. Berdasarkan surat keputusan tindakan keimigrasian dan berita acara serah terima deteni sebagaimana dimaksud, Kepala Rumah Detensi Imigrasi membuat surat perintah pendetensian dan berita acara pendetensian yang memuat 1. Identitas diri deteni, yang kedua kondisi kesehatan deteni, dan inventarisasi barang-barang milik deteni, dan yang keempat dokumen perjalanan deteni, yang kelima instansi pengirim deteni, alamat keluarga atau sponsor atau penjamin deteni yang dapat dihubungi di Indonesia dan atau di luar negeri. Kemudian deteni yang telah ditempatkan di rumah detensi imigrasi, Kepala Rumah Detensi Imigrasi wajib memberitahukan kepada perwakilan negara yang bersangkutan dalam rangka proses pemulangan atau pendeportasian atau pengusiran dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Imigrasi. Kemudian Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian dan juga Kepala Divisi Keimigrasian yang meliputi wilayah kerja Rumah Detensi Imigrasi yang bersangkutan. Selanjutnya, proses serah terima deteni sebagaimana dimaksud meliputi pemeriksaan dan penggeledahan deteni termasuk barang-barang miliknya dilakukan dengan sopan, tertib, dan juga cermat. Sedangkan pemeriksaan terhadap deteni wanita dilakukan oleh petugas wanita dan pengamanan terhadap barang-barang bawaan deteni yang dapat membahayakan keselamatan, keamanan, dan ketertiban. Yang selanjutnya, pencatatan identitas diri deteni pada buku register dan papan daftar deteni. Dan selanjutnya, pencatatan dokumen dan barang-barang deteni pada buku register, penyimpanan dokumen dan barang-barang deteni pada tempat yang telah ditentukan, dan selanjutnya pengambilan sidik jari deteni dan diterakan pada kartu sidik jari. Dan yang terakhir, pengambilan foto deteni dan ditempelkan pada buku register serta kartu deteni, dan pemeriksaan kondisi kesehatan deteni yang dilakukan oleh dokter dan atau para medis yang ditunjuk oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasi. Sebagai penutup, keimigrasian mencakup pelaksanaan penegakan kedaulatan negara yang merupakan hak suatu negara untuk mengizinkan atau melarang orang asing untuk masuk ataupun tidak. Orang asing yang memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga negara itu sendiri. Politik hukum keimigrasian suatu negara mencerminkan kedaulatan negara, kepentingan negara, dan juga sejalan dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Kebijakan selektif mengatur bahwa orang asing yang akan masuk ke Indonesia harus melakukan serangkaian pemeriksaan guna mengetahui kepentingan apa yang dilakukan orang asing tersebut selama di Indonesia. Terhadap warga negara asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang bersifat selective policy, yang artinya bahwa hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia, serta tidak mengancam atau membahayakan keamanan dan ketertiban umum, serta tidak bermusuhan, baik terhadap rakyat, bangsa, dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.